Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi garden spesial kita. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya makanan yang ada di dapur bisa awet sampai berbulan-bulan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas semua rahasianya. Yuk kita mulai! Tur kita hari ini bakal dipandu oleh tim peneliti keren dari kelas 12F1, ada Anissa, Anita, Niken, Clara, Adriansyah, dan juga Haikal. Yuk kita lihat temuan-temuan seru mereka. Coba deh bayangin sejenak, pas kamu buka kaleng sarden atau toples acar, pernah nggak berhenti dan mikir, kok bisa ya makanan ini seawet ini? Nah, pertanyaan simple itulah yang jadi inti dari penjelajahan kita hari ini. Oke, kita mulai tur kita ya. Perhentian pertama, keajaiban dari dunia tumbuhan. Kita bakal intip trik-trik cerdas yang bikin sayur dan buah bisa tahan super lama. Yang pertama, acar. Tentu semua orang kenal dong ya. Rahasianya itu ternyata ada di proses pengasaman. Campuran cuka, garam, dan gula ini menciptakan lingkungan yang super asam, yang bikin bakteri-bakteri jahat jadi nggak betah hidup di sana. Simple tapi jenius banget. Lanjut, kita punya buah dan sayur kering. Kalau yang ini, kuncinya cuma satu, air. Semua makhluk hidup, termasuk mikroba pembusuk, itu butuh air. Jadi, gimana solusinya? Ya, kita singkirkan aja airnya. Proses dehidrasi ini ibaratnya bikin mikroorganisme mati kehausan. Keren kan? Sekarang, kita masuk ke dunia fermentasi yang ajaib. Kita mulai dari tempe. Bahan dasarnya sih cuma kacang kedelai, tapi pahlawan sebenarnya adalah jamur baik yang namanya Rhizopus oligosporus. Si jamur inilah yang bekerja keras, menyatukan butiran kedelai jadi balok padat yang kita suka, sekaligus menjaganya biar tetap awet. Nah, disinilah keajaibannya makin kelihatan. Coba lihat natto. Bahannya sama persis kayak tempe, kacang kedelai, tapi dengan mengganti jamur pakai bakteri bernama Bacillus subtilis, hasilnya jadi beda total. Teksturnya yang lengket dan aromanya yang khas itu jadi bukti kalau mikroorganisme yang berbeda bisa menciptakan hasil yang luar biasa beda. Eits, fermentasi itu nggak cuma buat makanan padat loh. Yogurt ini buktinya. Di sini ada bakteri asam laktat yang memakan gula susu alias laktosa, terus mengubahnya jadi asam laktat. Asam inilah yang secara ajaib bikin susu jadi kental, ngasih rasa segar khas yogurt, dan pastinya bikin jadi awet. Terakhir nih dari dunia nabati, ada anggur merah atau red wine. Ini juga fermentasi, tapi pelakunya beda lagi, yaitu ragi atau yeast. Ragi ini jago banget mengubah gula dalam buah anggur jadi alkohol, yang notabene adalah pengawet alami yang kuat. Jadi, dari jamur, bakteri, sampai ragi, kita lihat kan betapa satu metode, fermentasi, bisa menghasilkan kreasi yang sangat beragam. Oke, kita udah puas nih jalan-jalan di kebun. Sekarang, yuk kita pindah lokasi. Kita beralih ke peternakan dan lautan buat lihat gimana prinsip pengawetan diterapkan di dunia hewani. Kita mulai dari sarden kalengan, salah satu ikon pengawetan modern. Jadi, ikan dimasak pakai suhu super tinggi di dalam kaleng yang tertutup rapat. Proses ini bukan cuma membunuh semua mikroba, tapi juga menyegelnya dari dunia luar. Itulah kenapa sarden bisa awet banget di rak dapur kita. Ingat yogurt tadi? Nah, anggap aja keju ini sepupunya. Sama-sama dari susu, sama-sama pakai fermentasi. Tapi, keju ini melangkah lebih jauh dengan proses pematangan yang bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, yang menciptakan ratusan rasa dan tekstur unik. Ini sih udah bukan cuma sains, tapi udah seni. Udang kering ini contoh brilian dari metode kuno yang masih relevan banget. Dia pakai dua jurus sekaligus. Penggaraman buat menarik air keluar dari udang, plus pengeringan di bawah matahari buat menghilangkan sisa kelembabannya. Hasilnya, udang dengan rasa yang super pekat dan pastinya tahan lama. Nah, soal pengeringan, coba kita bandingkan dua jagoan ini, ikan asin dan dendeng sapi. Kalau ikan asin, dia sangat bergantung pada kekuatan garam yang super banyak buat menarik air. Sementara itu, dendeng sapi lebih kompleks. Selain dikeringkan, dia juga dibumbui rempah-rempah yang nggak cuma ngasih rasa, tapi juga punya sifat anti-mikroba alami. Jadi ada lapisan perlindungan ekstra. Dan terakhir ada abon sapi. Wah, ini mungkin level tertinggi dari ilmu pengeringan. Prosesnya berlapis-lapis. Dagingnya direbus dulu, terus disuir-suir, lalu digoreng sampai kering kerontang. Dengan kadar air yang nyaris nol, nggak heran kalau abon jadi salah satu produk daging paling awet yang pernah ada. Kita udah keliling dari kebun sampai lautan, dari acar sampai abon. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Apa sih sebenarnya benang merah yang menghubungkan semua makanan awet ini?
Dan inilah dia momen pencerahannya. Lihat deh tabel ini. Metode yang sama, pengeringan, fermentasi, penggaraman, ternyata bisa dipakai buat bahan nabati maupun hewani. Jadi rahasianya bukan pada bahannya, tapi pada ilmunya, yaitu cara mengendalikan air, mengatur tingkat keasaman, atau bahkan mempekerjakan mikroba baik buat melawan yang jahat. Terus, kenapa sih semua ini penting banget? Oh, ini lebih dari sekedar bikin makanan jadi awet. Ini tentang mengurangi sampah makanan, tentang bisa menikmati buah-buahan musim panas di tengah musim hujan. Ini juga tentang menciptakan rasa dan tekstur baru yang unik. Coba bayangin, rasa keju kan beda banget sama susu. Bahkan, beberapa proses fermentasi justru bisa meningkatkan nilai gizi makanan loh. Oke, perjalanan kita di dunia pengawetan makanan yang seru ini harus berakhir di sini. Sekarang, giliran kamu. Dari semua yang udah kita lihat tadi, makanan awetan mana sih yang jadi favoritmu dan kenapa? Terima kasih banyak ya sudah menjelajah bersama kami hari ini.